Tahapan selanjutnya dari COBIT adalah mengenai IT proses, di mana untuk IT proses itu sendiri ada 3 tahapan yang akan kita bahas, yaitu pertama mengenai domain, kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah mengenai untuk aktivitas. Nah, untuk pembagiannya sendiri itu mencakup untuk kegiatan dalam COBIT IT, tapi itu yang digambarkan secara umum. Nah, itu ada 4 bagian yang akan kita bahas. Bagian pertama kita sebut dengan plan and organize. Lalu bagian kedua disebut dengan acquire and implement. Bagian ketiga disebut dengan deliver and support. Dan bagian keempat adalah monitor and evaluate. Di mana di masing-masing bagian ini sendiri juga ada pembagian kerjaannya atau pembahasan mengenai rincian pekerjaannya. Di mana untuk bagian plan and organize, itu dia akan melindungi strategi dan taktik cara terbaik yang bisa IT kontribusikan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, untuk bagian acquire and implement, itu adalah mengembangkan, mendapatkan, dan mengintegrasikan, serta mengimplementasikan ke dalam proses bisnis dari plan organize yang telah kita bahas. Nah, untuk bagian deliver and support, itu meliputi mengenai pengiriman, pelayanan, keamanan, kontinuitas, support pelayanan untuk user, dan manajemen data. Dan untuk bagian monitor and evaluate, yaitu memperhatikan manajemen performa, monitoring control, internal, comply terhadap regulator, dan penyediaan IT governance. Nah, untuk prosesnya sendiri, itu meliputi ada plan and organize. Ini adalah rincian yang dikerjakan untuk bagian plan and organize. Lalu itu bagian acquire and implement sendiri. Ini ada 7 step yang dibahas bagian ini. Kemudian ada deliver and support. Itu stepnya ada 13 yang akan dibahas, dan terakhir adalah monitor and evaluate. Itu ada 4 step yang dikerjakan. Nah, untuk kegiatan dan proses keterhubungan saling bagian tadi, itu yang pertama harus kita mengetahui nama prosesnya. Nanti dari nama proses ini, itu akan menghasilkan mengenai ringkasan tujuan IT. Ini adalah yang paling penting. Nah, dari sini, ringkasan tujuan IT ini juga harus memenuhi kebutuhan bisnis yang akan kita bikin. Lalu dari sini juga kita nanti mendapatkan ringkasan tujuan proses dari tata letak nama proses ini. Sehingga nanti itu akan memfokuskan kepada apa yang akan kita inginkan, dan bagian terakhir itu adalah tujuan aktivitas, di mana itu adalah tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi tersebut. Sehingga akhirnya mendapatkan sebuah key metric yang berguna untuk pengukuran kinerja dari suatu pencapaian organisasi IT tersebut.